Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi malam ke-11 tarawih kita di Masjid Al-Kausar. Kita seperti biasa mengupload ceramah-ceramah dari Ustadz kita, Ustadz Kholik Abdul Rosad. Hari ini silahkan Kholik, Pak Kholik ya, kita akan membahas tentang bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Nah, ini topik menarik teman-teman semua. Mari kita perhatikan ceramah dari Ustadz Kholik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara seiman, dimanapun Anda berada, topik birrul walidain adalah patut untuk senantiasa dikaji dan disampaikan, karena birrul walidain adalah salah satu kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Al-Quran menyampaikan ada perintah, yang perintah itu digandengkan dengan perintah lain. Ibarat mata uang adalah dua sisi mata uang. Jika satu sisi mata uang ada gambarnya, sementara yang sebelahnya tidak ada gambarnya, maka sudah pasti tidak akan laku. Artinya, perintah Allah yang senantiasa digandengkan ini, dua-duanya harus dilaksanakan karena satu sama lainnya saling menyempurnakan. Misalnya, di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah harus dibarengi dengan taat kepada Rasul. Tidak bisa orang taat hanya kepada Rasul, sementara kepada Allah tidak taat. Atau sebaliknya, saya hanya mau berpegangan pada Al-Quran saja, taat pada Allah, sementara dia mengingkari hadis Rasul. Tak bisa juga. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah bersyukur kepada Allah itu digandengkan dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Contohnya di dalam surat 31, surat Luqman, anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepada aku, tapi juga harus bersyukur kepada kedua orang tua. Nih, artinya kalau ada orang pandai bersyukur kepada Allah, tapi tidak pandai bersyukur kepada orang tua, maka bersyukur kepada Allah tidak akan diterima. Atau sebaliknya, pandai bersyukur kepada orang tua, tapi tidak bersyukur kepada Allah, tidak diterima pula. Man lam yashkurillah, lam yashkurin nas. Siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, itu artinya tidak bisa juga bersyukur kepada umat manusia. Lalu yang ketiga, perintah yang ketiga yang digandengkan oleh Allah adalah misalnya di dalam surat An-Nisa juga ada, an ya'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Atau di dalam surat 17, surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perintah menyembah atau mengabdi hanya kepada Allah itu disejajarkan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Artinya bobot perintah berbakti kepada orang tua itu bobotnya sama dengan bobot perintah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu saat Nabi pernah ditanya dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya begini, ayyul amali ahabbu ilallah, ya Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kemudian Rasulullah menjawab, yang pertama adalah Rasulullah menjawab begini, yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali, summa ayyun qala, kemudian Kanjeng Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu yang ketiga, apalagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, al-jihadu fi sabilillah, jihad atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis lagi, ini berkaitan dengan bulan puasa. Hadisnya memang berkaitan dengan puasa. Adanya di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Zakiyuddin Abdul Alim Al-Mundiri, di mana di sana ada riwayat begini. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu naik mimbar. Di tangga pertama beliau mengatakan amin, di tangga kedua mengatakan amin, di tangga ketiga mengatakan amin. Ketika turun, para sahabat bertanya,
Ya Rasulullah, engkau mengaminkan apa? Rasulullah mengatakan, amin yang pertama, Jibril berdoa di samping aku. Doanya Jibril adalah, sungguh celaka orang yang berjumpa dengan Ramadan, tapi hingga akhir Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Yang pertama. Lalu amin yang kedua adalah Jibril mengatakan, sungguh celaka orang yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, tapi dia tidak bisa, atau orang tua tersebut tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Maksudnya apa? Ketika orang tua masih ada, dua-duanya atau salah satunya, kita bisa berbakti kepada keduanya atau salah satunya, lalu kebaktian kita ini menyebabkan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Nah, oleh karena itu, bersihkanlah atau usahakanlah selama Ramadan ini kita memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah, tapi juga kita mampu memperbaiki kualitas hubungan kita dengan sesama umat manusia, lebih-lebih dengan kedua orang tua kita. Ada yang bertanya, bagaimana kalau orang tua kita sudah tidak ada? Hubungan manusia antar sesama manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, masih bisa dilakukan. Kalau dengan masih hidup kita bisa berdialog, bersilaturahim. Tapi dengan orang tua yang sudah tidak ada, atau dengan saudara-saudara kita yang sudah di alam barzah, kita bisa mengirimkan doa-doa yang terbaik untuk mereka semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz Kholik. Ya, Ustadz Kholik adalah pengajar tetap di Masjid Al-Kausar, sekaligus menjadi imam. Silahkan datang di Masjid Al-Kausar dan mendengarkan suara imam kita yang sungguh-sungguh menghujam pada kalbu kita. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga hubungan kita dengan orang tua kita, baik yang masih ada khususnya, dan juga yang sudah meninggalkan kita tetap bina terus, kita tingkatkan khususnya di bulan Ramadan ini. Demikian, semoga Allah memudahkan kita, melapangkan kita, Allah Maha melapangkan ya hubungan kita dengan orang tua kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.